أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض كفايتي مأموما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan juga nikmat selamat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Isnaini Munawarah nomor absen 18 dari kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Kismantoro ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai hikmah Isra Mi'raj. Saat ini kita memasuki bulan Rajab, di mana pada bulan ini terdapat sebuah peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, utamanya umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab ini terdapat sebuah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada berabad-abad yang lalu. Peristiwa tersebut ialah Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi isra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Pengertian Isra menurut bahasa berarti perjalanan pada malam hari. Sedangkan menurut istilah syar'iyah, Isra berarti perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina yang penuh dengan keajaiban dan rahasia.
Adapun pengertian Mi'raj menurut bahasa ialah jenjang naik. Yang dimaksud di sini ialah naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis di Palestina menuju ke angkasa luar sampai di suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia bahkan dengan menggunakan teknologi secanggih apapun. Dan disitulah Rasulullah menerima perintah sholat yang harus dijalankan olehnya dan juga umatnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas ibadah sholat dan juga ibadah lain secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita selaku kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri, amaliyah, serta ibadah kepada Allah. Celakalah orang yang amal di hari kemarin lebih baik daripada amal di hari ini. Maka beruntunglah orang yang amal di hari ini lebih baik daripada amal di hari kemarin. Karena ibadah sholat menjadi tolak ukur identitas seorang muslim, maka segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sholat agar khusyuk, ikhlas, dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Akan tetapi, sholat yang khusyuk, ikhlas, dan makbul tidak akan pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Karena itulah Islam mewajibkan semua muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu. Umat Islam mulai sadar pada saat perintah sholat diwajibkan. Ternyata banyak sarana dan prasarana pendukung yang menghantarkan pada ibadah sholat yang khusyuk. Karena ibadah sholat mengandung syarat dan rukun. Adapun yang berkaitan dengan rukun dapat diperoleh dengan cara menggali ilmu sholat. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat berhubungan dengan alat dan materi. Bulan Rajab, di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun. Tentu tak hanya sekedar melewati, kita sebagai kaum muslimin menyambut bulan Rajab dengan berbagai peringatan yang dikaitkan dengan sholat. Lalu, apakah datangnya bulan Rajab hanya lewat begitu saja? Tentu tidak. Karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita merenungi dan meningkatkan kualitas ibadah kita, serta kita dapat mengaplikasikan hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jika sholat diperintahkan untuk khusyuk, maka kita dalam menjalankan sesuatu juga harus khusyuk atau bersungguh-sungguh. Dan jika sholat diperintahkan atau diwajibkan untuk suci dari hadas, maka kita dalam melakukan sesuatu juga harus suci atau bersih dari kebohongan. Masih banyak lagi hikmah sholat dan juga hikmah Isra Mi'raj yang perlu kita telaah secara mendalam. Mari kita aplikasikan hikmah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu diberi petunjuk, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.